A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pagi hari ini. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan buat semuanya. Buat yang menyaksikan yang di rumah dan juga yang hadir di studio. Insya Allah Allah berikan keselamatan lagi sampai nanti pulang ke rumah masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih ibu-ibu sama bapak-bapak nih alhamdulillah ya. Gimana suka sholat malam gak? Hah? Seberapa sering dalam seminggu bu? Seminggu ada yang lebih dari 2 kali angkat tangan? Ada yang 4 kali? Ada yang gak pernah sama sekali? Ada, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ternyata ini bicara masalah sholat malam nih. Yuk yang di rumah juga nih sama-sama kita simak ya. Sholat malam ini ternyata baik juga loh buat kesehatannya kalau kita, kesehatan kita kalau kita rutin melakukannya. Nah ternyata banyak juga keajaiban-keajaiban yang terjadi atau dibalik dari sholat sepertiga malam ini. Kira-kira apa aja? Penasaran kan? Langsung aja kita bahas tema kita pagi ini. Keajaiban sepertiga malam. Apa bu? Keajaiban sepertiga malam. Masya Allah, ini luar biasa ya. Mungkin sebelum kita bahas nih, ada yang masih belum paham mungkin tentang sholat malam bu, angkat tangan. Ada yang masih belum paham? Bagaimana tata caranya yang baik, kapan waktunya. Yuk sama-sama aja deh, kita langsung panggil guru kita aja nih. Ada Ustadz Maulana. Ih Ustadz. Senang. Karena acara kita kan pagi-pagi, subuh-subuh. Otomatis jamaah yang nonton alhamdulillah setelah salat tahajud. Masya nunggu Allah. subuh. Nah langsung, ini makanya saya senang nih jamaah yang di rumah juga. Cuma kan banyak juga yang gak ngerti nih Ustadz. Bicara masalah waktu yang terbaik ya. Atau mungkin sebelum kita bahas sana, bagaimana cara sholat malam. Nah atau salat tahajud ini, kapan waktu yang paling tepat nih untuk sholatnya. Wah, luar Izin biasa. waktunya silakan Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mau dekat dengan Allah? Salat malam. Makanya menarik sekali karena hari ini kita lagi bahas tentang sepertiga malam. Biasanya salat yang dilakukan sepertiga malam itu adalah salat tahajud. Salat apa bu? Tahajud. Ketahuilah salat malam, salat tahajud, salat sepertiga malam. Kita bahas dulu satu persatu. Berbicara tentang tahajud berjaga. Bisa jadi dia tidak tidur atau dia bangun dari tidur. Makanya ada yang mengartikan salat malam itu adalah salat tahajud. Dan salat tahajud adalah salat malam. Tapi ada dalam artian seperti ini. Salat yang dilakukan di waktu malam namanya salat malam. Tapi belum tentu tahajud. Karena bisa saja witir, bisa saja salat taubat, bisa saja salat hajat. Atau bisa saja salat dalam artian salat sunnah biasa, salat mutlak. Mohon izin kepada siapapun, salat tahajud ini penting. Wajib bagi Nabi, tapi sunat muakkad buat umatnya. Bayangkan saking pentingnya salat sunat tahajud. Salat sunat yang paling dicintai Allah adalah salat sunat tahajud. Ini minimal 2 rakaat, maksimal sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi biasanya kata Sayyidina Aisyah 11 rakaat. Berarti 8 tahajudnya, 3 witirnya. Ada yang mengatakan tidak, yang 11 itu adalah witirnya Nabi semua. Berarti tahajudnya bisa lebih banyak. Bu? Kenapa dikatakan sepertiga malam? Karena malam dibagi 3. Jam 6 sampai jam 10, 4 jam pertama, sepertiga malam pertama. 7, 8, 9, 10. Nah, itu gunakan beraktivitas. Sepertiga malam yang kedua artinya jam 10 sampai ke jam 2. Berarti 11, 12, 1, 2. Dan sepertiga malam yang ketiga adalah jam 2 ke sampai jam 6 pagi. Berarti apa tuh?
3, 4, 5, 6. Tapi Nabi pulang sebelum subuh, berarti 2 jam. Berarti jam 2 sampai jam 4. Tahajudlah di situ. Paling bagus di situ. Jamaah. Pelaksanaannya paling sama dengan salat sunat biasa. Sama. Niatnya aja saya berniat salat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Saya salat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Bacaannya terserah yang paling Terserah. dirasakan. Tapi yang terbaiknya tadi ulang lagi jam berapa nih Pak Ustadz? Terbaiknya Paling waktunya. bagusnya jam 2. Jam 2 ya. Jam 1, setengah 2 sudah bagus. Sudah standby itu. Tapi ibaratnya karena ini salat setelah bangun tidur, jadi bagusnya ada modal tidur. Usahakan ada modal tidur. Walaupun yang penting salat sunat di malam hari sesudah salat isya. Tapi ini Masya sesudah Allah. tidur. Iya. Jadi tidur. Jadi walaupun dia tidur sejenak sesudah salat isya, dia bangunnya 10, sebenarnya dia sudah punya Sudah modal bisa. tahajud. Udah bisa. Tapi alangkah bagusnya kalau jam 2 ke atas Masya Allah. supaya mendekati subuh. Masya Allah. Alhamdulillah juga nih hari ini kita kehadiran bintang tamu di sebelah kanan saya, depan saya nih. Ada Ivan Fadilat. Sehat, Van? Alhamdulillah. Coba kita ngobrol dulu sebentar nih, Van nih. Iya. Kalau buat lu sendiri, kepentingan buat tahajud nih lu kapan? Timing lu buat tahajud nih? Mungkin jujur tahajud tuh nggak sering-sering banget. Iya. jujur Ustaz. Iya, harus jujur, bohong dosa. Se-Indonesia yang nonton. Iya. Tapi Manfaat lah. tapi saya pernah rutin, makanya nggak tahu ini mungkin salah kali ya Ustadz ya. Jadi pada saat masalah itu berat banget rasanya gitu loh. Wah, itu benar-benar tanpa ini tahajud dan itu bisa nangis, bisa nggak tahu. Jadi kayak tempat curhat gitu loh. Tapi mungkin tadi pertanyaan, jadi tahajud itu harus tidur nggak sih sebenarnya? Sebaiknya tidur. Sebaiknya tidur. Ya, jadi begitu. Jadi mungkin kalau untuk aku sebenarnya pernah merasakan gimana manfaat dari tahajud itu sendiri, gimana masalah yang beban yang berat banget dalam hidup ini kita bisa curhat dan setelah itu rasanya lebih lapang. Masya Allah. Jadi Kenapa jadi? kesimpulannya intinya gini, banyak orang yang melakukan tahajud ini pada saat menghadapi masalah. Ya, Nah itu. gitu ya. Tapi bagus sih curhatnya kepada Allah daripada lari kemana-mana. Benar. Tidak ada masalah. Kita tidak boleh apalagi berburuk sangka kepada Bener. orang-orang. Ini baru tahajud ketika tidak ada masalah. Mudah-mudahan lewat laut nanti setelah masanya selesai tetap menghadap kepada Allah. Tetap istiqomah. Makanya ada 5 salat malam yang kita lakukan. Salat taubat, salat wudu dulu. Taubat, ajat, tahajud, witir. Jadi 5. Ini Masya Allah. Ivan, makasih banyak loh Van. Udah mampir ke sini, nanti kita kasih kesempatan juga buat nanya-nanya sama narasumber ya. Nah sekarang nih, mumpung kita hari ini kehadiran ada Ustadz yang luar biasa nih. Ada ahlinya Tibun Nabawi, pakarnya nih ada Ustadz Febri. Tepuk tangan Ustadz Febri. Boleh maju ke depan Ustadz Febri? Sekalian aja kita tanya-tanya nih Ustadz, mohon izin. Saya pernah dengar ya, bener gak sih sujud salat waktu kita salat sepertiga malam ini katanya bisa meningkatkan atau mengobati penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Ini gimana, izin waktunya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ngantuk Ustaz abis tahajud. Ya. Nah, ketika kita tidur, sesungguhnya manusia itu dalam 3 ikatan setan. Ini yang penting. Ya. Yang pertama, ikatan itu akan lepas ketika orang bangun tidur berdoa. Ikatan yang kedua akan lepas ketika orang tersebut berdoa dan berwudu. Ikatan yang ketiga akan lepas ketika orang tersebut sholat malam. Apa kata Nabi? Kalau kalian tidak melakukan ketiga-tiganya, maka esok harinya kalian menjadi pemalas. Nah ini yang harus kita pahami nih para jamaah. Nah maka ada adab. Tadi Ustadz Maulana sudah menyampaikan, guru kita sudah menyampaikan bahwa malam itu memang dibagi sepertiga malam. Ya. Maka waktu sepertiga malam yang tepat itu jam berapa? Ya, para ulama mengatakan memang jam 2 sudah masuk sepertiga malam. Dalam ilmu kesehatan ini ada kaitannya. Maka Nabi adab mau tidur biasanya dianjurkan apa Bu? Matikan lampu. Ya, matikan lampu. Ya, matikan lampu. Tidur yang matikan lampu, maka nanti pada saat jam 2 malam dia bangun, lalu dia berdoa dan berwudu, maka orang itu akan sehat. Kenapa? Pada saat lampu mati atau lampu yang redup, ada namanya kelenjar pineal di dalam otak kita yang ukurannya sangat kecil, dia sensitif terhadap cahaya. Dan fungsinya membersihkan semua toksin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lalu masuk di jam 23 atau yang biasa kita kenal jam 11 sampai jam 1 malam. Nah, di sini adalah waktu di mana kita disuruh istirahat. Masih istirahat, ya. Karena jantung pada saat itu lemah. Beda dengan jam 11 sampai jam 1 siang, di saat jantung itu kuat.
Makanya kalau kita lihat sholat zuhur itu tidak ada yang pas jam 12. Pasti lewat atau kurang. Nah, di sini kita akan lihat hati bekerja jam 1 sampai jam 3, Bu. Ya, di mana hati ini fungsinya adalah membersihkan semua toksin di dalam tubuh kita. Misalnya kita lagi batuk, meradang, banyak slem pada tenggorokan. Maka pada saat jam 1, jam 3 kita bangun, ini dikeluarkan oleh Allah. Penyakit-penyakitnya dikeluarkan. Nah, lalu kita lihat gerakan sholat. Ya, tadi Mas Fadli mengatakan, apakah sujud itu bisa menyembuhkan? Sangat-sangat bisa. Ya, ada nggak para jamaah yang di sini yang sakit lambung, asam lambungnya tinggi? Ada. Ya, nanti yang di rumah juga kalau ada asam lambungnya tinggi, maka lakukanlah sholat tahajud. Nah, terutama pada saat sujud terakhir itu diperlama. Kenapa? Karena pada saat tidur posisi asam lambung itu ada di pundak kita dan di kepala kita. Maka pada saat sujud diperlama, maka asam lambung itu akan ketarik menemuin organ aslinya. Biasanya nanti selesai sholat pengen buang angin. Ya, nah maka perlamalah sujud. Ya, atau dari awalnya diperlama. Tadi Ustadz Maulana menyampaikan, ya, Nabi itu bisa jadi cuma 2 rakaat, tapi bacaannya panjang. Ya, Al-Baqarah selesai, Al-Imran selesai, baru dia selesai sholat. Nah, kalau kita Al-Baqarah awalnya saja, ya pengen panjang, ya tidak bisa panjang-panjang. Nah, jadi maka sujud diperlama. Nah, maka kita lihat apa kata Nabi, aku perintahkan agar sujud dengan 7 organ badan kita, ya, kening dan hidung, ya, kedua tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Ya, kita akan lihat. Nah, lalu sewaktu kita sujud ini akan membuka sekat rongga dada kita. Ya, jadi lebih segar insya Lebih segar. Allah. Nah, teknik-tekniknya ini juga cara-caranya sujudnya juga harus benar ya Ya, Ustadz ya. ya. Jadi kita lihat gambar posisi ini adalah posisi terbaik di mana kita seharusnya sujud seperti itu. Karena kan Betul, sekarang ada betul. orang yang sujudnya macam-macam bentuknya. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Ini Masya Allah luar biasa. Ustadz makasih banyak Ya, ilmunya. sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustadz Febri. Nanti kita lanjut lagi di rumah, penasaran pasti pengen nanya-nanya juga di studio nih, luar biasa nih kalau ada Ustadz Febri nih. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu nih, berbicara tentang masalah sepertiga malam. Ternyata banyak khasiatnya, banyak yang bisa diangkat penyakitnya. Nah, kita coba cari tahu dulu nih dari contoh zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang kisah ahli tahajud nih. Seperti apa sih? Yuk kita panggil guru kita, ada Ustazah Lulu Susanti. Tepuk tangan Ustazah Lulu. Terima kasih Silakan kembali. Ustazah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Ibu yang ada di sini, Nini anaknya kembar, mak yang ada di sini apa kabar? Pergi ziarah pulangnya bawa genteng, di belakang merah-merah bae-bae diseruduk banteng. Nah, contoh terbaik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Bagaimana Rasulullah senantiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sampai ketika ditegur oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah dapat tiket surga, engkau sudah dapat kunci surga. Kenapa sih kok masih terus senantiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud? Apa jawaban Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Kemudian sahabat Rasulullah ada yang bernama Usamah. Usianya masih 18 tahun tapi menjadi pemimpin perang sehingga pasukannya yakni adalah Umar bin Khattab, padahal usianya lebih tua. Masya Allah, kenapa? Karena memang ibadahnya yang rajin. Kemudian ada juga pemimpin. Nah, kini kita akan bercerita tentang pemimpin yang bernama Muhammad Al-Fatih. Subhanallah. Muhammad Al-Fatih ini adalah panglima perang. Jenderal yang memang usianya 21 tahun, orangnya soleh, Masya Allah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud. Bu, 21 tahun. Sehingga Masya Allah, sehingga ketika kita melihat Kaisar Romawi mampu ditaklukkan. Konstantinopel mampu ditaklukkan. Dalam masa 50 hari. Pengepungan terhadap benteng yang memiliki superpower. Bizantium, Konstantinopel. Alhamdulillah akhirnya ditaklukkan oleh seorang pemuda yang umurnya 21 tahun. Nah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah.
ketika sholat Jumat berjamaah di kota itu pertama kali. Kemudian dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih, di sini siapa yang layak menjadi imam? Tidak ada yang menyahut. Nggak ada yang menyahut. Oh, kalau begitu kalian semua berdiri. Berdirilah semua. Semua jamaah di sana berdiri. Nah, siapa di sini yang senantiasa melaksanakan sholat wajib, yang senantiasa dawam tidak pernah meninggalkannya? Kalau misalnya meninggalkan silahkan duduk. Tidak ada yang duduk. Kemudian siapa di sini yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, walaupun dia meninggalkan sekali, silahkan duduk. Kemudian ada di sana yang duduk. Nah, kemudian dikatakan lagi, siapa di sini yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun meninggalkan sekali, silahkan duduk. Semuanya duduk. Hanya tinggal satu yang berdiri, yakni Muhammad Al-Fatih. Subhanallah. Usia 21 tahun senantiasa mendawamkan, mengamalkan, yakni sholat sunnah tahajud. Tidak pernah ditinggalkan. Kemudian beliau pun juga senantiasa belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, kemudian dia menguasai 6 bahasa. Antara lain bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Ibrani. Ya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita juga senantiasa menginspirasi. Insya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka keras terhadap orang kafir, tapi kasih sayang terhadap sesama muslim. Lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia dan keridhaan Allah. Artinya apa? Sukses karena senantiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Allah, Masya Allah, Ikan terima Lohan kasih. punya Pak Barkah. Iya. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin, sama-sama. Nih masih banyak lagi nih buat yang di rumah nih bicara tentang keajaiban dari sholat sepertiga malam. Ini Masya Allah ya. Yang masih penasaran nanti kita akan dengarkan juga, masih ada tausiah dari Ustazah Lulu lagi tentang apa Ustazah Lulu? Keutamaannya, keistimewaan ketika kita melaksanakan sholat sunnah tahajud. Masya Allah. Kalau itu dari Ustaz Syam ada kisah inspiratif nih hari Oh, ini. insya Allah ada. Iya, apa nih Ustaz Syam, tentang apa nih? Tentang keajaiban sholat tahajud, Heeh. meskipun baru 1 kali. Walaupun baru 1 kali. Meskipun baru 1 Ini kali. Masya Allah ya, yang belum pernah nyoba mudah-mudahan pertamanya langsung ada Betul, keajaiban ini Insya insya Allah Allah. nih. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih ada penampilan luar biasa dari teman-teman Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas.